Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf langsung saja ya, dokter, biar nggak lama-lama. Pertanyaan saya masih berkaitan dengan seksual konsen. Dewasa ini kan teman-teman dari feminis ya pada umumnya yang sangat sering menggaungkan tentang konsep marital rape atau pemerkosaan dalam rumah tangga yang tadi juga dokter singgung sedikit, dimana ketika seorang istri itu tidak bersedia diajak melakukan hubungan suami istri, maka itu akan dikenakan sebuah sanksi dalam wacana undang-undangnya. Pertanyaan saya, apakah dalam Islam marital rape itu benar-benar ada? Kalau memang ada, bagaimana cara menghindari marital rape itu sendiri? Pengertian marital rape dalam Islam itu seperti apa? Saya pernah mendengar tentang datangilah istrimu dari mana saja dengan cara yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf itu tadi? Kemudian benarkah jika misalnya istri itu mengalami keterpaksaan melakukan hubungan rumah tangga, itu termasuk hal yang tidak ma'ruf? Begitu dokter. Terima kasih. Sampingnya tadi kan bertanya juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlihat ya dok. Mungkin saya berdiri aja ya. Dokter, saya mau bertanya. Saya kan punya kawan laki-laki, cuman perilakunya ke perempuan-perempuanan dan didukung oleh lingkungannya. Nah, kira-kira hal seperti itu memang ada kelainan seperti itu atau penyakit seperti itu, atau sebenarnya itu cuman loriza yang dia penuhin? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter untuk menjawab dua pertanyaan. Mungkin Mas Hadin tadi juga bisa menambahkannya. Mas Hadin dulu. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama tentang feminis. Jadi memang selama ini yang saya ketahui, feminis ini membawa isu-isu yang cukup berbahaya ya menurut saya bagi kita sendiri umat Islamnya. Kenapa? Karena mereka ingin mensejajarkan laki-laki dan perempuan itu sama secara mutlak, kalau bahasa saya seperti itu ya. Jadi kalau laki-laki itu berhak menentukan sesuatunya dalam rumah tangga, maka perempuan pun juga punya hal yang sama dalam rumah tangga ya. Jadi kalau laki-laki itu kemudian bisa menyuruh apapun ya kepada istrinya, maka yang perempuan pun juga bisa menentukan apapun ya di dalam rumah tangga, termasuk juga kepada suaminya ya. Termasuk juga nanti perkara kalau kemudian laki-laki itu boleh poligami begitu ya, maka perempuan juga punya hak yang sama, mungkin seperti itu ya, keinginannya ya. Atau kemudian sebaliknya, kalau kemudian perempuan itu tidak pernah ingin diduakan, maka laki-laki juga diharamkan untuk berpoligami. Kalau kemudian laki-laki itu keluar bekerja ya, full time ya, tidak mengurus urusan rumah tangga, tidak ngurus anak, maka perempuan juga sama, harusnya diperbolehkan untuk bekerja full time, nggak ngurus suaminya, nggak ngurus anaknya ya. Kalau kemudian laki-laki itu bisa menentukan sesuatunya sendiri, keluar rumah sendiri tanpa izin istri misalnya, maka istri juga sama, harusnya punya yang sama, keluar rumah sendiri tanpa kemudian seizin suaminya gitu. Nah, hal-hal itu atau ide-ide seperti itu, kesamaan mutlak itu ya, saya bilang kesamaan mutlak ya. Kesamaan mutlak itu yang kemudian saya tangkap sedang diisukan oleh para kaum feminis ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu hanya sama, mutlak. Kalau kemudian dalam Islam itu menjelaskan bagaimana kemudian dalam rumah tangga, ini posisinya dalam rumah tangga ya, dalam rumah tangga posisi itu sebagai pemimpin rumah tangga gitu ya, kemudian perempuan itu sebagai pengatur rumah tangga. Kalau kemudian di dalam Islam itu laki-laki itu memiliki kewajiban untuk bekerja ya, sedangkan di dalam Islam perempuan itu tidak diwajibkan untuk bekerja begitu ya, diwajibkan untuk taat pada suaminya begitu ya.
Kemudian dalam Islam itu laki-laki itu wajib untuk menafkahi anak istrinya, bertanggung jawab terhadap anak istrinya, begitu. Kalau dalam Islam kemudian istri itu harus taat sepenuhnya pada suaminya, itu yang kemudian ingin dihilangkan, ya, ingin dihilangkan, diganti dengan laki-laki dan perempuan itu adalah sama secara mutlak, begitu ya. Termasuk juga ini saya bukan ahli fikih ya, tapi yang saya ketahui adalah bagaimanapun juga ketika suami itu ingin melakukan hubungan suami istri, maka istri tidak berhak menolaknya. Bahkan beberapa ulama yang saya baca, yang saya ketahui ini berdosa, ya, berdosa. Tentu tidak semata-mata seperti itu. Kenapa aturan itu ada? Karena sejak awal paradigma Islam sudah menegaskan bahwasanya satu, hubungan suami dan istri itu seperti apa, kedudukan suami istri itu seperti apa, sehingga apa? Sehingga ketika ada permintaan suami untuk berhubungan suami istri, tidak ada sedikit pun terbesit dalam benak istrinya kalau itu adalah sebuah pemaksaan, tidak ada sedikit pun. Kenapa? Karena sejak awal dia sudah memahami posisi dia sebagai seorang istri adalah untuk memenuhi ya kebutuhan suami. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi dia pun secara ikhlas ya, secara ikhlas ya wes, tidak ada kemudian istilah aku dipaksa atau kemudian aku terpaksa harus memenuhi kebutuhannya. Karena sejak awal dia menikah dia sudah paham apapun yang akan diminta suaminya itu dia akan menjalankannya dengan ikhlas, dan itu adalah tugasnya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian mendatangi istri secara baik-baik. Saya bukan ahli tafsir ya, saya bukan ahli tafsir. Cuman yang saya pahami dari konteks itu adalah pemahaman begini. Seorang suami tentu harus memperhatikan kondisi istrinya. Ya, kalau kemudian kita melihat pulang di rumah kita sudah menggebu-gebu, istri saya ternyata di rumah kita sedang sakit, ya perhatian ya, datangilah dengan baik-baik, begitu ya. Nek ternyata tidak sanggup ya kita istirahat, kan begitu. Atau kemudian kita sedang pulang di rumah, istrinya sedang repot dengan anaknya yang nangis terus barusan tidur kok kemudian anaknya bangun lagi, tidur sedikit kok kemudian kita pengen kok tapi tidak memungkinkan. Nah, itu kemudian harus kita pahami. Jadi konteksnya adalah kita memahami kondisi istri kita ya. Kalau memang dia sepertinya tidak mampu ya kemudian jangan kita paksakan seperti itu. Itu yang saya pahami. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa lagi? Nah, cowok yang menyerupai kecewek-cewekan, apakah itu kelainan ya? Ini memang di kalangan ilmuwan ya, memang saat ini masih menjadi perdebatan. Apakah itu kemudian memang betul-betul kelainan? Bahkan memang sebelumnya itu pernah dimasukkan dalam hal kelainan, dalam buku kelainan jiwa ya. Jadi dalam buku kedokteran jiwa itu ada jenis-jenis kelainan jiwa. Di antaranya itu tadi ya yang transgender dan lain-lain. Dulu, tapi sekarang sudah dihapus, jadi tidak dianggap kelainan. Kemudian ada juga yang menghembuskan isu secara herediter, gen itu ternyata memang ada kelainan juga. Jadi sejak awal dia memang sudah kecewaan ya. Tapi itu semua juga masih kontroversial, masih didebat ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita berpatokan pada apa pemikiran manusia, tentu akan terombang-ambing jiwa kita ya. Sehingga apa? Sehingga patokan yang paling enak bagi kita itu adalah bagaimana kemudian Sang Pencipta memberikan batasan, aturan. Itu sudah paling enak, mantap, tidak debatable ya, tidak diperdebatkan. Kalau kemudian kita menunggu pemikiran manusia, hasil pemikiran manusia itu terus berkembang. Kalau dulu begini dimasukkan kelainan, sekarang enggak, sekarang dimasukkan lagi kelainan genetik, sekarang juga diperdebatkan lagi. Itu nanti kita akan terombang-ambing. Tapi kalau dulu dalam Islam sejak awal dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah bahwasanya laki-laki sudah kodratnya laki-laki, tidak boleh menyerupai perempuan. Menyerupai saja tidak boleh, apalagi kemudian berubah jadi perempuan ya, begitu juga sebaliknya. Dan ini tentu harus didukung dengan sexual education yang tepat. Kalau sexual educationnya tepat, dia laki-laki. Kalau sudah laki-laki, dia tidak diperbolehkan pakai daster, dia tidak diperbolehkan main boneka, dia tidak diperbolehkan apa saja hal-hal yang menyerupai perempuan. Jadi kalau masih ada 17 Agustusan sepak bola pakai daster, itu adalah sesuatu yang melanggar syariat itu sebetulnya. Kenapa? Karena sejak awal tidak boleh menyerupai. Jadi kalau ada laki-laki bal-balan pakai daster, karena daster saat ini identik dengan perempuan, itu tidak diperbolehkan. Lah hal-hal yang kecil ini kalau kemudian kita edukasikan, harusnya tidak ada laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya.
Tapi karena ini edukasi sekarang ini hal yang seperti itu adalah lucu, hal yang seperti itu adalah menghibur banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, sehingga orang-orang yang laki-laki yang menyeru perempuan itu dia merasa pede. Kenapa? Karena dia merasa diterima oleh masyarakat, bahkan dilombakan, ya kan, lomba waria, ya kan, ada. Jadi ada kebanggaan mereka kalau kemudian menyerupai perempuan seperti itu. Tapi kalau dalam Islam jelas itu tidak boleh, dan itu memalukan ya. Kalau sudah memalukan, orang keluar dengan pakaian yang menyerupai lawan jenisnya itu sudah tidak berani. Karena apa? Karena malu. Tapi kalau sekarang ada kebanggaan, justru bikin orang lucu ya, ditanggap. Bahkan ada kemudian yang sunat nanggap bencong, kemudian itu kebanggaan itu ya, ini akan terus terlasari. Ini yang kemudian menjadi perlunya bahwasanya aturan-aturan begini itu tidak cukup banyak individu, tapi harus didukung oleh masyarakat, bahkan kemudian aturan-aturan yang ditelurkan oleh negara, seperti itu. Adin mungkin ada tambahan? Langsung. Ini sepertinya di Zoom juga banyak pertanyaan, dokter, dan panjang-panjang. Saya memberikan dulu ini ya outdoor press-nya kepada kawan-kawan yang tadi sudah bertanya. Panitia bisa membantu saya untuk memberikan. Ini tadi yang bertanya, Mbak sahabat tadi, ya, ini mintanya door press apa? Kita bisa request ini ya. Ada tas, ada kaos. Tas saja ya, ya dua-duanya tas ya. Kawan-kawan panitia bisa membantu. Remaja-remaja pada kali ini, terutamanya di Indonesia, di negara kita itu, apakah sudah mendapatkan layaknya materi-materi seks edukasi atau hanya menghiraukan saja? Tapi kalau kita presentasikan, apakah semua remaja yang ada di Indonesia ini sudah, atau luar negeri lah, itu sudah mendapatkan selayaknya materi-materi seks edukasi? Mungkin Mas Adin juga, ini dokter Hakim bisa ini menyampaikan juga. Nanti Mas Adin mengikuti, dokter Hakim menyampaikan dulu. Apakah sudah banyak belum para remaja kita yang mendapat pengetahuan seperti ini, sehingga kita masih mendapatkan kasus-kasus yang data-data dari remaja yang terjerumus seks bebas, seperti kasus aborsi, HIV, AIDS dan lain sebagainya. Ya. Ya, sudah diingatkan ya, nyampaikannya singkat aja biar bisa yang lainnya. Baik, jawaban singkat saya, 1, kalau banyaknya remaja yang sudah dapat materi sex education sudah, tapi berdasarkan paradigma yang bukan Islami. Sehingga apa? Sehingga banyak kasus itu tadi masih terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun ada yang sudah mendapatkan materi yang berdasarkan paradigma Islam, itu ternyata tidak didukung oleh sekelilingnya, lingkungannya tidak mendukung, kemudian teman-temannya juga tidak mendukung. Sehingga apa? Sehingga mereka yang sudah mendapatkan materi tentang ini ikut pada arus teman-temannya itu tadi. Ya, mungkin itu jawaban saya. Sehingga itu masih banyak kecolongan ya, angka HIV masih tinggi, MS masih tinggi, macam-macamnya juga masih tinggi. Mungkin itu. Ya, mungkin dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh dokter Hakim, ada yang sesuatu yang disampaikan dari Mas Adi atau yang harus ditanggapi? Menanggapi jadi ya. Remaja-remaja sekarang itu ya. Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadin Ainur Rahman. Buat teman-teman yang belum kenal saya sebagai salah satu founder dari Strike Forward juga. Perkenalan singkat aja ya. Oke, untuk ini ya, maksudnya menanggapi dari pemaparan Dr. Hakim tadi, sebenarnya nggak ada yang perlu ditanggapi ya, karena komplit kayaknya. Mulai dari bagaimana pendidikan seksual yang di luar pemahaman Islami, kan, kemudian bagaimana pendidikan seksual itu dalam tatanan keimanan ya, dalam tatanan keimanan kita. Tapi di sini memang banyak sekali ya, maksudnya yang perlu digarisbawahi. Salah satunya adalah terkait sekulerisme. Jadi yang disampaikan oleh Dr. Hakim tadi terkait KRR ya, dokter ya, KRR. Jadi KRR itu memang dari bentukan dari WHO, kita tahu sendiri WHO itu bukan bukan organisasi Islami ya, bukan organisasi yang Islami. Kemudian dari situ tercetuslah sebuah ide bagaimana
mengontrol. Sebenarnya mereka juga ingin mengontrol ya, mengontrol bagaimana aktivitas pemuda dan lain sebagainya itu agar sebenarnya mereka juga khawatir ya, khawatir terkait tingginya kasus aborsi, kemudian tingginya penyakit bahasa yang lebih halus dokter, penyakit kelamin apa diomong no bertahap ya itulah penyakit-penyakit seperti itu, kemudian HIV, AIDS dan sebagainya, bahkan kecenderungan penyimpangan seksual dan sebagainya ya, itu yang berbahaya juga. Bahkan saya dapat beberapa ini juga artikel dari sebuah di internet ya, itu curhat beberapa dokter yang menangani terkait penyakit yang disebabkan karena penyimpangan seksual, entah itu homoseks, lesbian, kemudian biseks dan lain sebagainya. Itu sebenarnya seandainya dokter itu tidak bersumpah atas nama kedokteran ya, sumpah dokter, mereka nggak mau menangani hal seperti itu. Pertama cici, ya kan? Kedua, ya salah dewe, salahmu dewe. Wis akeh sing ngiling no, ya kan? Sudah banyak ingetin, cuma masih terjerumus salah. Akhirnya, ya. Jadi memang hal-hal semacam itu memisahkan agama, ya kan? Wis iki nggak masalah agama, jadi mereka mengedukasi ya, menciptakan sebuah edukasi yang memang di luar agama, di luar yang kalau kita pahami adalah sebuah wahyu ya, sebuah wahyu ya kan? Manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita mendengar itu ada batasannya. Lek kadoan gak krungu, kecilian ya gak krungu. Tenagane dhewe melayu, ya ono batasnya. Ya ono pegel ya ono ilange kan. Sampai kepada taraf sedih itu ada waktunya, gembira juga ada waktunya, nggak mungkin terus-terusan, lapar juga ada waktunya. Jadi manusia itu harus bahwa adalah makhluk terbatas sampai kepada pemikiran sampai menciptakan sebuah aturan-aturan atau sebuah ide-ide, itu semua memiliki keterbatasan. Nah, hal itu yang memang tidak tidak mengkaitkan wahyu ya yang diturunkan oleh Allah sebagai landasan pedoman sebuah aturan-aturan. Mungkin itu dari pemaparan dari Dr. Hakim tadi ya terkait sex education ya. Jadi memang sekuler memisahkan agama dan kehidupan. Dan saya juga sebenarnya mau menjelaskan apa yang dijelaskan Dr. Hakim, cuma kayaknya sudah dijelaskan semua. Oke. Monggo. Mas Hakim ini mungkin bisa berikan statement. Ada pertanyaan panjang banget ini dari kawan kita yang mengikuti kajian pada malam hari ini lewat Zoom. Namanya Mas Adi Nugraha Putra. Ini saya bacakan, ini panjang. Izin bertanya, dekat ini telah keluar Permendikbud 30 salah satunya menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Logikanya, jika kedua pihak setuju, maka hal itu dianggap normal. Jujur saya sedih membacanya. Dan Pak Ustadz tadi bilang untuk membangun ekosistem Islami di segala bidang. Saya sudah melakukan kampanye melalui Instagram, yakni akun Instagram Smart 171. Bahkan teman-teman saya sudah menggemborkan bagaimana jika Permendikbud ini disahkan. Bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Ya mungkin ada dari dua statement yang bisa menyampaikan. Jadi ini lagi rame memang ya masalah Permendikbud dan lain sebagainya ini ya. Tapi perlu digarisbawahi juga. Sebenarnya ada, jadi ketika Permendikbud ini terbagi dua kubu ya. Kubu yang menganggap bahwa oh enggak kok di dalam Permendikbud itu enggak ada istilah perzinaan, enggak ada perzinaan di situ. Dan ada juga kelompok yang menganggap bahwa oh di situ malah legalkan zina, kecenderungan zina di situ. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pengertian zina sendiri ya kan? Karena sebagian orang menganggap zina itu melalui pemaknaan undang-undang, perundang-undangan. Jadi yang dinamakan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan terhadap lawan jenis, yang itu ketika salah satu atau keduanya itu sudah memiliki pasangan sah, suami atau istri. Itu yang dinamakan zina melalui undang-undang. Mungkin yang dimaksud oleh orang-orang yang menolak
atau menolak maksudnya di dalam nggak ada kok di dalam undang-undang Permendikbud itu nggak ada zina. Nah, nggak ada cukup cenderung ke sana. Bisa jadi benar karena memang hal itu hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus ya, universitas dan sebagainya. Nggak ada zina, memang benar nggak ada zina ketika orang suka sama suka, ya kan? Orang suka sama suka, cowok sama cewek, sama-sama jomblo, ya kan? Belum punya pasangan suami atau istri, tidak disebut zina di dalam undang-undang. Ya. Itu perlu digarisbawahi. Itu pengertian pertama. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah mengatakan bahwa di dalam Permendikbud itu ada ada perzinaan. Itu memang melandaskan pemaknaan zina sebenarnya pada ya yang memunculkan kata zina sendiri kan ya. Kata zina itu muncul dari mana? Kalau bukan dari Al-Quran. Munculnya duluan mana undang-undang sama Al-Quran? Undang-undang dulu. Ya wes nang yaumul hisab ya. Antum hafal pasal berapa? Ya kan? Bukan masalah itu ya. Jadi harusnya idealnya ya pemaknaan zina itu dilandaskan dari yang membawa makna zina pertama kali, membawa diksi ya, apa karena kata-kata zina pertama kali, yaitu di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam. Harusnya sing jenenge zina itu bukan seneng gak seneng, duwe bojo apa enggak, jomblo apa enggak, ketika itu dilakukan di luar pernikahan itu namanya zina. Nah itu mungkin dari hal pertama dulu ya, pemaknaan zina. Kemudian dari saya punya catatan sedikit ya terkait Permendikbud itu. Jadi perlu disadari bahwa sebenarnya yang menjadi konsentrasi ya, konsentrasi yang menjadi garis tebal ya, yang di bold, miring, underline ya, itu adalah atas persetujuan korban. Sebenarnya itu, ya kan? Karena memang undang-undang ini diciptakan, disusun berdasarkan asas sexual consent, ya kan? Sexual consent adalah ketika dua manusia atau dua orang yang berinteraksi ya, entah itu lawan jenis, entah itu sesama jenis, sembuh sakarbe, yang penting ada persetujuan ya dari kedua belah pihak. Nah itu yang dinamakan sexual consent. Jadi asas dari Permendikbud itu seperti itu, asasnya ya. Itu mungkin teman-teman bisa cari artikel lebih lengkapnya terkait asas Permendikbud, yaitu sexual consent, nanti bisa dicari lebih detailnya. Cuma yang pengen saya bahas di sini adalah pertama suka sama suka atas persetujuan ini. Ini yang menurut saya gini lah, pengen apa ya, katanya fokus kepada korban ya kan, fokus kepada korban. Kenapa nggak fokus kepada pencegahan kan gitu? Kalau memang ini dilakukan untuk menghindari kekerasan seksual, ya kan, atau kejahatan seksual, harusnya bukan seksual concern asasnya yang dipakai. Karena ya atas dasar persetujuan itu pengembangan maknanya bisa luas gitu, tafsirnya bisa luas. Jadi misalnya ya sampai lanang-lanang ini ya ketemu arek wedok, arek iki aku ngesir sampai hari ini, ya kan, ngesir. Tapi ketika saya ajak seperti itu ya, hal-hal semacam itu, katakanlah berzina, kira-kira dia setuju nggak ya? Kemudian muncul pemikiran, apakah dia setuju atau tidak, tanda tanya. Kemudian jika naluri yang dikatakan Dr. Hakim tadi, naluri ya, kemudian hasratnya itu memuncak, dia pasti memikirkan segala cara. Ya opo caranya cek dia setuju. Ya, aku akan melakukan segala cara agar dia setuju. Pertama, cara halus, yo rayuan, kemudian dan lain sebagainya ya. Anak-anak sih paham ini. Jadi dirayu, si cewek itu tadi dirayu ya. Ayo tak, kamu bohong ini. Aku yang penting bertanggung jawab. Wes, kamu boleh. Jadi rayuan-rayuan. Kemudian entah itu kamu butuhnya apa sih? Butuh iPhone, tak akan beliin gitu kan. Jadi dia akan melakukan segala hal, ya kan? Segala hal agar si cewek setuju. Ya, pada taraf yang ekstrim bisa jadi kekerasan seksual itu muncul karena persetujuan. Ya apa caranya dia setuju? Mbuh iku dengan ancaman, mbuh iku dengan hal-hal yang mengarah kepada kekerasan, itu bisa dilakukan karena apa? Asasnya setuju, Pak.
yang penting kan setuju, gak ngurus Pak, ya kan gitu. Jadi yang penting dia setuju, entah itu di kekerasan, akhirnya dia terpaksa untuk setuju kan, ya kan. Asas kekerasan seksual melandaskan terhadap seksual konsen itu yang menurut saya, yo salah kaitan bos, ya. Keliru. Asasnya harus bukan itu. Tapi bukan berarti kita sebagai umat Islam, ya kan, yang mungkin ada di kubu menentang hal-hal itu karena memang ada perzinahan di situ, itu ketika kita menolak Permendikbud itu langsung dikatakan, oh berarti ini orang-orang yang orang-orang Islam yang mayoritas yang menolak itu berarti pro dengan kekerasan seksual, ya enggak gitu juga gitu. Maksudnya kita juga menolak kekerasan seksual, tapi alangkah disayangkan ketika kekerasan seksual itu dilandaskan oleh seksual concern. Nah itu harus dipahami, ya kan. Ini mungkin muncul sudut pandang baru ya. Ya memang harus butuh pemikiran yang mendalam, topo di sini. Ya opo ya. Jadi memang harus seperti itu. Jadi ketika persetujuan yang didasarkan ya atas ini, ya semua orang akan melakukan segala hal supaya pasangan atau lawannya itu tadi menyetujui. Nah, seperti itu Mas Abi. Ya, mungkin bisa langsung dilanjutkan. Oh baik. Ya, pertanyaan tadi kan sudah menjelaskan Permendikbud itu. Mungkin kita langsung agak membahas tentang apa tips-tipsnya. Apa yang harus dilakukan para remaja agar terhindar dari perilaku seks bebas selain edukasi seksual? Itu aja sih Mas. Sama mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya, yakni memberikan pesan-pesan untuk kawan-kawan ikhwan dan juga kawan-kawan akhwat yang hadir pada malam hari ini. Pesan-pesan untuk kawan-kawan ini seperti apa tentang judul yang tertipu nafsu. Ini judul bingung asli ini, tertipu nafsu. Karena dikejar deadline juga. Jadi sebenarnya sih nggak perlu menjelaskan ya, sudah dijelaskan sama Dokter Hakim tadi panjang lebar terkait apa yang bisa menghindarkan para remaja ini terkait tidak terjerumus seksual ya, free sex, kemudian penyimpangan seksual juga. Karena kalau penyimpangan seksual itu waduh, gak karu-karuan Pak. Banyak kasus itu yo nggak cuma sesama jenis gitu, kepada makhluk lain. Kepada pohon cabai, kepada binatang-binatang, bahkan ada yang sampai ada orang utan ya. Ada kasus kan, pernah ada kasus orang utan itu digunduli, dijadikan, dijual gitu. Dalam arti dijual untuk, nah, itu tadi. Itu penyimpangan seksual itu ya, yang waduh luar biasa. Sampai bahkan gak iso ngomong aku, gak karu-karuan. Banyak lah ya penyimpangan seksual. Jadi memang yang harus dipahami adalah terkait pemahaman keimanan ya. Kan kita kan sudah Muslim kan ya. Muslim itu ya gak usah soro-soro mencari ide-ide lain gitu loh. Kita sudah komplit kok di Islam gitu. Cuma apakah kita mau mempelajari agama kita sendiri atau justru kita minder dengan agama kita sendiri sehingga kita mencari pemikiran-pemikiran lain untuk menyelesaikan sebuah problematika di dalam kehidupan. Nah, yang perlu rubah juga adalah pemahaman kita terhadap kehidupan. Maksudnya dalam arti kita memandang dunia ini seperti apa sih? Guys, senang-senang toh, ya kan? Apa digawe iki? Karena ketika seseorang muslim ya, kita ngaku muslim kan ya. Nah, itu harus ada tujuan hidup kita juga harus jelas, goalsnya apa yang kita lakukan di sini. Kemudian ketika saya melakukan ini apakah ada efeknya gitu. Karena seorang muslim juga tidak memikirkan yo mek nang dunya tok. Kita juga punya kehidupan afterlife ya, setelah kematian itu seperti apa. Nah, itu yang harus dipahami oleh seorang muslim. Nah, itu butuh pemahaman juga. Jadi terkait agama juga itu, dan circle karena beberapa kasus itu masuk dalam free sex itu karena atau penyimpangan seksual itu karena circle pertemanan juga. Jadi untuk statement tidak memilih-milih teman itu mungkin kurang tepat juga. Karena kita harus juga pilih teman gitu loh. Ya kan? Teman itu yang dipilih gitu. Sama juga ketika kita mau menikah, pasangan hidup juga dipilih gitu. Karena akan berkaitan, semuanya akan berkaitan dan berkesinambungan ya, berkesinambungan.
mengkorelasikan ya, nyambung satu sama lain, ya kan? Karena yo dirimu adalah temanmu adalah cerminan dari dirimu. Lek koncomu ngono berarti yo kamu ya udah bisa atur gitu. Kemudian apa mau? Lalu oh iya pesan-pesan. Jadi sebenarnya ini pesan untuk cowok-cowok ini ya. Jangan pernah sekali zina. Dalam hal ada sesuatu yang memang harus kalian pahami terkait hal seperti itu. Ini bukan masalah pemakaian alat kontrasepsi dan sebagainya yang dijelaskan Dokter Hakim tadi ya. Ini terkait masalah hubungan seksual, ya kan? Hubungan seksual itu pertama kalinya dicetuskan ya. Itu untuk melestarikan keturunan. Awalnya, ya kan? Awalnya itu untuk melestarikan keturunan. Ketika itu bisa memuaskan hasrat dan nafsu itu sebagai bonus gitu. Jadi Allah menciptakan core-nya itu ya, hubungan seksual itu untuk melestarikan. Jadi istilahnya untuk menduplikasi diri kita gitu. Kakek buncin aja. Ya kan? Jadi untuk menduplikasi diri kita gitu. Punya anak, anak kita punya anak lagi ya sebagainya. Salah satu caranya enggak ono cloning kemudian membelah diri enggak ono. Satu cara adalah dengan berhubungan seksual. Jadi hubungan seksual itu adalah yang harus dipahami adalah dia awalnya untuk melestarikan keturunan. Awal itu harus dipahami. Jadi jangan pernah nyoba zina sama sekali kalau enggak kamu punya keturunan gitu, ya kan? Jadi jangan terlalu memedekan diri, apalagi buat cowok-cowok ya. Nah, di sini obrolanku waktu sebelum hijrah itu mau Pak. Gak apa-apa, yang penting timingnya tepat, dasmu. Timingnya tepat, ngangkatnya tepat, gitu kan. Kemudian aku bisa mengontrol kok, gitu kan. Maksudnya keluarnya, ya gitu ya. Ojo, metu nang jero dan sebagainya. Hal semacam itu yang biasanya cowok-cowok itu pahami. Wah, aku iso kok masih berhubungan seksual tapi gak mateng aku iso. Hei bro, sing menciptakan manusia ini siapa? Awakmu apa Gusti Allah? Itu harus paham juga gitu. Jadi terciptanya manusia itu bukan karena skillmu, bukan karena kemampuanmu atau kehebatanmu gitu. Semuanya karena kehendak Allah, ya kan? Ketika kita sudah melakukan ikhtiar, ya ini termasuk ikhtiar sih, ikhtiar memperbanyak keturunan. Kita sudah melakukan ikhtiar, yojo salah ketika ikhtiar itu ada hasilnya gitu. Wong yang di sebelah ya, mohon maaf ya, Bunda Maria ya, Siti Maria tidak melakukan ikhtiar lo punya anak. Karena apa? Karena kehendak Allah gitu. Jangankan Bunda Maria, Maryam ya, kita menyebutnya Maryam. Penciptaan manusia itu melalui ibu lah. Ada juga yang nggak punya ayah dan nggak punya ibu itu bisa tercipta. Siapa kira-kira? Siapa? Nah, Nabi Adam. Kak duwe bapak, kak duwe ibu, moro-moro ono. Ya kan gitu. Tanpa melalui sebuah sebab, dia bisa tercipta gitu. Apalagi kita yang sudah menciptakan sebuah sebab gitu ya. Istilahnya, yojo. Istilahnya kan dulan banyu ya mesti telas gitu kan. Ya kan? Aku duluan banyu, tapi aku mau teles ya, ngawur berarti. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi harus dipahami hal-hal seperti itu sebagai bekal kita ketika kita mau atau sudah di dalam boleh ngarani ya kondisi ya. Kita kan nggak tahu ya kondisi kita seperti apa. Mungkin kita sudah deket sama cewek dan sebagainya, sudah tertarik dan sebagainya. Apalagi untuk para cewek, pesan para cewek ya, jangan pernah sekali-sekali mancing cowok ya. Ini pesan para cewek. Cowok itu beringas Pak. Ya kan? Istilahnya untuk menaikkan hasrat cowok itu butuh satu tombol. Lek cewek itu koyok rumit ya. Kita tahu sendiri cewek itu makhluk yang rumit. Ya ketika RP garaya wedok itu banyak tombol yang harus ditekan gitu ya. Udah kayak ketika kendaraan ya, kendaraan yang sederhana. Contohnya sepeda motor lah. Tombolnya berapa? Dikit kan ya. Paling bel, kemudian starter, klakson dan sebagainya, sepele seperti itu. Tapi kalau pesawat, waduh gak karu-karuan tombolnya, gila opo lah. Jadi semakin rumit kendaraan itu semakin banyak tombolnya. Podo kaya menungso. Semakin rumit gender ya, wanita ya, itu semakin banyak tombolnya juga. Lek lanang itu gas titik langsung
gampangan lanang ini. Jadi pesan para cewek jangan pernah mancing cowok, karena cowok itu ngawur Pak, ya kan. Lanang-lanang ini paling mungkin ya ini perbandingan ya, cewek mungkin masih tataran SD lah katakanlah SD kelas 5 ya. SD kelas 5 arek wedok itu yang paling nakal apa Mbak? Kira-kira Mbak? Kelas 5 itu nakalnya apa sih? Kalau kelas 5 SD kira-kira apa ya? Nyuri atau apa gitu, bikin nangis temennya cewek gitu ya. apa gibah-gibahan akhirnya gitu ya. Kalau ngerti nggak? Teman-teman ngerti nggak? Cowok itu kelas 5 SD itu sudah bisa ngapain aja? Narkoba, rokok, minuman keras, pornografi, ya kan? Iku soalnya Pak. Zamanku dhisik, saya umur 31 ya, BTW. Zamanku tahun berapa? 2000-an lah. Katakanlah 2000-an. 2000 awal ya, 2000 benar-benar 2000, bukan 2000-an, 2000. Hal-hal seperti itu sudah ada. Jadi yo konco-koncoku sudah ada yang sudah terpapar pornografi, sudah make pil-pil dan lain sebagainya, hal itu sudah ada. Yang sudah minuman keras itu sudah ada juga gitu. Lanang itu bahaya Pak, kan nih. Pesan untuk cewek-cewek jangan pernah mancing-mancing cowok apapun, ya kan. Apalagi lek dijaki nginep ya. Nginep sama aku apa si cewek ya. Saya pernah dengar cerita juga dari ngaji kalau salah, ngaji TV ya. Jadi si cewek itu diajak nginep di rumah cowoknya, ya kan. Dia bilang pokoknya tiba-tiba di rumah itu nggak ada orang gitu loh. Dan ya ceweknya kok nggak langsung pulang kan gitu, malah mau gitu. Sudah tahu nggak ada orang malah mau. Nah situ walaupun tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, cuma hampir, nah itu kan, hampir terjadi, masih untung hampir. Soalnya ketika cowok itu cewek egois, wah geleman nih kira-kira, nah itu langsung digas ada lanang Pak. Jadi pesan saya jangan pernah mancing-mancing cowok, dan buat cowok jangan pernah sok jago ya, jangan pernah sok jago. Karena yang menciptakan kehidupan ini bukan Anda, bukan karena skill Anda, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Jadi salah satu cerita sedikit ya. Saya ini juga hasil dari KB juga ya. Ibu saya KB. Sudah KB, sudah spiral ya. Buntu lah istilahnya. Muncul aku. Iya kan? Jadi hal-hal yang tak terduga. Selama kita melewati sebuah sebab, ya harus ada hasilnya kan gitu. Hasilnya pasti ada. Mungkin itu dulu ya, untuk pesan-pesan dari saya ya, mungkin bisa menambah wawasan atau sudut pandang baru ya. Karena mungkin saya sharing ini juga terkait apa ya, pengalaman-pengalaman, kemudian hal-hal yang bisa diulik ya. Saya senang ulik sesuatu kan memang. Gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada MC dan moderator. Ya, terima kasih Mas Adin, penyampaian yang sangat luar biasa sekali. Kita masuk di pengunjung ya, karena tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita buka lagi pertanyaan, karena kayaknya ada yang mau bertanya. Karena ini di sini di Zoom itu ada 2 pertanyaan, dan apa namanya, ini door prize-nya juga masih ada 3. Ya, 1 kaosnya 2, terus tasnya 1. Ditanya aja Mas. Hah? Ditanya omong menang di. Ya ini mungkin saya bacakan dulu untuk pertanyaan yang dari kawan-kawan dari Zoom. Ini lebih ke edukasi kayaknya Mas. Yang pertama itu berapa lama masa puber manusia. Terus selanjutnya edukasi, apakah ada alternatif penyampaiannya. Mungkin ini penyampaian apa tentang seks edukasi itu yang biar sederhana atau lebih alternatif itu seperti apa. Itu dulu mungkin 2, terus nanti ada kawan-kawan yang mau bertanya. Masih ada yang mau bertanya kan ya? Ini kawan-kawan yang ikhwan ini mau bertanya kan ya? Oh, langsung tanya atau jawab dulu? Oh sekalian, oke. Mas, ini Mas Tri nih. Monggo Mas Tri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri. Di sini saya sebagai kaum remaja mau menanyakan
bagaimana ya cara positif untuk mengurangi dorongan seksual sebelum menikah. Jadi kenapa kok banyak hal-hal zina atau banyak hal itu kan pasti karena sudah ada dorongan tapi belum bisa menyalurkan karena kadang kondisi yang biaya atau yang lain-lain lah hal belum siap dan akhirnya timbullah untuk dorongan melakukan aksi yang tidak diinginkan. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh dokter untuk ya. Oke, itu saja Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kawan-kawan yang mungkin bertanya? Mungkin tadi pertanyaannya bisa ini pemateri kedua materi yang menyampaikan dan juga tips untuk menikah itu gimana. Nah, itu kayak cocok Mas ya. Ada lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Oh ya, Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanya, tapi ini mungkin pertanyaan untuk sesi tadi, cuma ya belum ada kesempatan tadi. Baik, pertanyaannya saya mulai dari masalah balik dulu. Nah, ketika balik anak-anak orang atau anak-anak manusia ini kan mengalami pertumbuhan perubahan organ-organ tubuh ya, secara biologis. Sedangkan mereka belum memasuki akil. Nah, di lingkungan saya banyak anak-anak perempuan khususnya, dia lebih cenderung masa baliknya lebih duluan daripada masa akilnya. Sementara untuk anak laki-laki malah sebaliknya. Nah, dari masa-masa seperti ini atau fenomena seperti ini di lingkungan saya, pendidikan tentang seksual itu belum nyata di mereka. Hanya sebatas pelajaran sekolah mengenai reproduksi, bagaimana tentang saluran kemih itu diceritakan sama guru secara biologis saja, bukan secara kayak hubungannya dengan lawan jenis, bagaimana kita menjaganya atau cara-cara yang lain. Nah, kebetulan di sini juga membahas tentang itu, dan saya belum tahu bagaimana caranya untuk memberitahu anak-anak seusia mereka yang masih belum balik, karena tadi belum diceritakan ya caranya. Bagaimana caranya memberitahu mereka, mengedukasi mereka tentang seksual lebih mendalam, bukan cuma di biologisnya saja. Terima kasih. Lebih awal begitu ya, daripada penelitian pada umumnya gitu. Jadi sebelum usia 10 tahun dia sudah memasuki masa puber, jadi tanda-tandanya sudah masuk. Bahkan jika ada yang sudah akil, jadi sudah mimpi basah ataupun sudah menstruasi. Itu. Kemudian yang kedua, terkait sama pendidikan sex education tadi ya, berapa lamanya dan bagaimana mensimplifikasi itu supaya lebih simpel. Ini relate dengan pertanyaan terakhir ya dari akhwat tadi, bagaimana kemudian menjelaskan kepada anak-anak yang masih kecil, karena memang selama ini hanya dijelaskan tentang organ reproduksi, kemudian bagaimana fungsinya. Jadi memang paradigma sex education yang tadi saya sampaikan kan tidak terkait agama ya, jadi menyingkirkan agama terlebih dahulu, sehingga lebih banyak unsur ilmiahnya yang ditonjolkan, sehingga banyak ya ini organ seperti ini, nanti perkembangannya seperti ini, sehingga kita harus begini. Sudah itu aja ya, tidak ada kemudian bagaimana cara pencegahannya dan juga tips-tipsnya yang sesuai cara beragama seperti apa gitu. Sehingga kalau dari saya sih penyampaiannya adalah bagaimana kemudian mengklirkan itu ya, supaya applicable dan sesuai dengan syariat agama Islam. Itu aja sih, syariat agama kita mensyaratkan seperti apa, mengatur seperti apa, baru kemudian di situ kita jelaskan pentingnya kita mengikuti aturan itu. Karena apa? Karena itu tadi kita hubungkan sama perkembangan organ, kemudian hasrat itu kemudian terbangkitkan ketika ada rangsangan dan macam-macamnya itu. Mungkin itu dari saya. Dari Mas Tri belum terjawab ya? Oh iya, cara mengatasi ya. Jadi naluri itu memang ada, salah satunya adalah yang paling besar faktornya adalah faktor dari eksternal ya, dari luar. Jadi ketika kita melihat lawan jenis, ketika kita melihat postingan-postingan, konten-konten goyang-goyang yang seperti itu ya, otomatis kita kan, waduh,
punel rek muncul hasrat seperti itu pasti ada, itu manusiawi, itu secara manusiawi. Jadi untuk mengendalikan adalah memang pertama kita juga harus mengendalikan diri kita walaupun di kondisi saat ini sangat susah, tapi kita ya sekuat tenaga mengendalikan itu. Ya sing paling gampang dan simple adalah ya poso lah, puasa Senin Kemis itu puasa itu paling ampuh. Poso nek poso untuk ngono itu kalau puasa itu muncul, tapi lek gak poso itu hilang Pak. Asli, saya ngalami juga gitu loh, hal seperti itu saya juga ngalami. Jadi mungkin seperti itu. Untuk masalah pernikahan itu memang sebenarnya kesiapan kita terkait ilmu, terkait sebenarnya kalau masalah finansial ya, masalah ini dan sebagainya itu insya Allah bisa terkejar lah kalau emang jodoh ya. Gusti Allah itu menjodohkan laki-laki dan perempuan itu enggak antum ya cowok ya, enggak cuma dikasih jodoh itu cuma wedokannya itu enggak, yosak duit, yosak mahar, yosak sembarangan ya. Jadi jodoh itu sebenarnya komplit, satu paket lengkap sebenarnya, ya kan. Cuma karek dewe gelem gak bekerja keras untuk meminta kepada yang di atas kan gitu. Nah itu untuk masalah. Jadi yang perlu disiapkan sebenarnya adalah ilmu terkait pernikahan supaya tidak terjerumus yang namanya pemikiran-pemikiran sehingga mungkin ya saya tadi menyinggung sedikit terkait feminis tadi, karena memang mereka mungkin belum atau memahami terkait hak dan kewajiban suami dan istri itu secara tidak proporsional ya. Tapi kalau kita sudah paham terkait ilmunya, insya Allah kita akan paham hal tersebut ya kan. Karena banyak yang mempersiapkan finansial tapi ketika nikah ya cuma bertahan beberapa bulan, bertahan beberapa tahun, kemudian ya lepas kan gitu. Nah, yang perlu dianukan memang ilmu ya, ilmu. Itu karena ilmu juga yang nanti bisa membentengi diri kita, kemudian menjaga pandangan kita, apa yang seharusnya kita lakukan kan gitu, agar kita terhindar dari hal-hal yang diinginkan. Diinginkan ya. Yang pengen kan hasilnya kan. Makanya lulus kuliah dulu baru nikah. Ya, butuh ilmu kan? Lulus kuliah makanya belajar. Oke, gitu ya. Ada pesan-pesan terakhir Mas Hakim? Mas Hakim ya. Saya biasanya manggil Mas Hakim. Dokter Hakim. Tafadhol. Baik, pesan saya yang terakhir mungkin juga pesan buat diri saya pribadi ya. Jadi sama halnya dengan pesannya Yung Aji. Jadi taat itu membawa bahagia ya. Kalau maksiat itu membawa sengsara. Itu aja. Nah, ya, Yung Aji sudah ada ya kalau nggak salah. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berada di penghujung acara dan alhamdulillah kita juga mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Dan saya sampaikan kembali untuk sponsor malam hari ini itu disponsori oleh Flika, Wimsai Jerman, Grow Up with Islam, Yung Aji Sidoarjo, dan juga Masjid Al-Firdaus Gedangan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Menyampaikan kembali bahwasanya nanti di Strike Forward itu akan banyak hal kegiatan-kegiatan yang baik insya Allah. Jadi kali ini kita 1000 orang yang datang, mungkin nanti untuk next kegiatan kita bisa 2000, 3000 atau bahkan 1 juta. Amin. Ya, karena kita mengajak kebaikan itu adalah kewajiban bagi umat Islam semuanya ya. Kita sebagai umat itu juga harus mengajak kawan-kawan kita yang masih dalam suatu hal yang suram, kita harus bersihkan. Oke, siap. Nah, mungkin itu saja saya sebagai MC sekaligus moderator pada malam hari ini. Nama saya Maulana Zaki Fauzan. Saya izin untuk undur diri. Ya, Nasrullah minat buat Fatul Qorib. Billahi fisabil haq fasabil kharat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.